Kita melanjutkan masih dalam rangkaian bagaimana kita memprioritaskan masalah keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan punya sudut pandang di kebutuhan keamanan dan keselamatan menurut segitiga hierarki Maslow. Ya, ini merupakan segmen atau tingkat kedua dari segitiga Maslow, yang mana di video sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan kebutuhan fisiologis. Oke. Tujuan pembelajaran pada video kali ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan kebutuhan keamanan dan keselamatan menurut hierarki Maslow dalam memprioritaskan masalah keperawatan. Baik. Kita akan berbicara terkait dengan keamanan dan keselamatan. Oke, bukan keamanan dan kenyamanan ya, karena sering kepleset di situ. Diingat bahwa kenyamanan atau bebas dari nyeri itu merupakan kebutuhan dasar manusia paling dasar. Dimana kita ingat di video sebelumnya, bebas dari nyeri itu adalah kebutuhan fisiologis ya, yang harus dipenuhi perawat terkait dengan kondisi pasien. Namun di segmen yang tingkat kedua ini lebih kepada keamanan dan keselamatan. Apa aja yang ada di dalam keamanan dan keselamatan ini? Pertama, lingkungan yang bebas dari bahaya, misalkan tentang hazard-hazard tertentu yang ada di lingkungan. Kalau kita melihat di Nanda, ada yang namanya masalah keperawatan tentang kontaminasi, risiko kontaminasi. Nah, itu biasanya yang bisa masuk ke sini. Kemudian bisa aja juga lingkungan yang bebas dari bahaya ini terkait dengan risiko jatuh, lingkungan yang licin yang mungkin berbahaya pada pasien, risiko cedera. Nah, itu yang masuk dalam segmen ini. Kemudian kondisi tempat tinggal yang stabil, ya, artinya juga kaitannya dengan bebas dari bahaya ujung-ujungnya. Oke, bebas dari ancaman pasti. Pakaian berkecukupan, kemudian perlindungan, kemudian bebas dari infeksi. Makanya kita mempunyai diagnosis misalkan risiko infeksi, risiko infeksi pasca bedah, kemudian bebas dari rasa takut. Kita ada mempunyai diagnosis misalkan ketakutan, kecemasan, cemas terhadap kematian, ada bahasa-bahasa diagnosis keperawatan seperti itu. Nah, jika menemui diagnosis keperawatan seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mengingat bahwa mereka itu berada di segmen level kedua dari hierarki Maslow, keamanan dan keselamatan. Sehingga ketika menemukan masalah keperawatan seperti tadi, dan jika ada diagnosis keperawatan lainnya yang masuk ke ranah segmen fisiologis, maka diagnosis keperawatan yang tergolong di segmen keamanan dan keselamatan ini menjadi prioritas yang kedua. Artinya didahulukan dengan prioritas yang di segmen fisiologis ya. Karena di sini kita mencoba untuk mempelajari yang mana yang didulukan secara urutan penyelesaian, yaitu urutan prioritas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut setelah ini untuk membahas video terkait dengan segmen mencintai dan rasa memiliki ya.